Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wala quwwata illa billah. Hadratul Mukarramun, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, Al-Mukarramul Muhtaram, para jajaran pengurus takbir Masjid Nur Ukhuwah yang kami hormati, juga para hadirin, para jamaah majlis rutin yang diadakan oleh Masjid Nur Ukhuwah. Wabil khusus para hadirin, para pendengar yang mungkin tidak sempat bergabung di masjid ini namun senantiasa mengikuti channel yang dikelola oleh Mas Dede Faisal, baik dari YouTube, TikTok. Karena sejatinya kadang-kadang yang tidak tampak itulah yang akan mendapatkan ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kisah nyata Habib Mundir Al-Musawa yang mempunyai majelis di Jakarta, Majlis Rasulullah kalau enggak salah ya. Itu beliau suatu ketika beliau mengadakan majelis maulid yang hadir pasti ribuan orang, karena beliau karismatiknya, kewibawaannya sangat tinggi. Sehingga dalam satu ketika beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakini ketika Nabi, ketika ulama yang jelas dia melaksanakan kesyariahnya, kemudian dia mengatakan bermimpi Nabi, insya Allah kita percaya hal itu. Apalagi sekelas Habib Mundir, kita paham dan kita akui bagaimana beliau sosok yang teladan. Maka suatu ketika beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka dalam mimpinya ya maklum dengan ada rasa kepercayaan diri, sehingga ketika beliau bermimpi Nabi, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya. Apa yang ditanyakannya Rasulullah? Bagaimana pendapat engkau tentang majlis yang terlaksana barusan? Kata Nabi, alhamdulillah luar biasa, bagus katanya. Terus beliau nanya, siapakah ya Rasulullah orang yang paling engkau cintai dari majelis tersebut? Walaupun harapan beliau manusiawi, pasti ingin ya bisa insyaallah saya, kata beliau kan, kata Habib Mundir, karena beliau adalah sosok figur. Ternyata apa Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya mengatakan, yang aku cintai, yang aku senangi di balik kesuksesan engkau melaksanakan majelis, mengadakan majelis, kata Rasulullah SAW, itu adalah ya ini yang apa namanya, beber karpet, yang mendirikan panggung, mendirikan tenda, nyiapin ini dan itu kata Rasulullah yang paling aku cintai. Kata Habib Mundir, ya Rasulullah kalau tahu aku saja yang beber karpet, kata beliau. Dan ini kemarin juga sempat dibahas di haul Kiai Hamid Pasuruan, sempat dibahas mimpi ini.
yang menunjukkan bahwa kita ini jangan meremehkan segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Ternyata di balik cerita ini nampak kepada kita semua, ternyata orang yang beber karpet, orang yang nyapu masjid, insyaallah seperti Mas Dede Faisal juga yang menyampaikan syiar melalui digital, itu yang insyaallah akan lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang sudah berdiri di atas panggung yang mungkin wow ya secara kasat mata luar biasa, tapi Nabi ternyata kecintanya kepada orang yang menyebabkan ini terselenggara dengan baik. Ya ini siapa? Ya ini. Bayangkan kalau orang tidak mau beber karpet, semuanya hanya pengen duduk di panggung semua, terus bagaimana kegiatan majelis akan bisa terlaksana dengan baik? Itu. Terus kemudian pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itu kita bisa hadir, diberikan oleh Allah keistiqomahan. Karena ini adalah satu anugerah. Tidak semuanya orang akan mendapatkan kesempatan baik seperti kita. Memang kita tidak boleh berbangga diri dengan mengatakan alhamdulillah, mengatakan aku hadir terus, yang lain tidak. Tetap kita selalu ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak mungkin Anda akan berada di sini. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, Anda akan dibuat sibuk. Makanya kata beberapa ulama, orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan itu adalah orang yang Allah jadikan dia sibuk dengan urusan yang sia-sia. Ya apa diantaranya nongkrong saja, main gaplek saja, ngobrol sana sini, ngalur ngidul apa katanya. Itu kalau Allah tidak kehendaki kebaikan. Tapi kalau Allah kehendaki kebaikan, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah sudah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut mempunyai pemahaman agama yang kuat. Maka dengan Anda belajar di sini, duduk di sini, senantiasa rutin mengikuti kajian majelis yang diadakan oleh masjid ini khususnya, insyaallah ini petunjuk bagi kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang insyaallah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah kita peringati kelahirannya, karena sekarang pada bulan Rabiul Akhir, Nabi terlahir di Rabiul Awal. Nabi yang sudah Allah puji atas kebaikan-kebaikan, atas sifat dan atas budi luhurnya beliau, budi pekertinya yang luhur ya. Terus kemudian Nabi yang dianugerahkan oleh Allah sifat rahmat, sifat kasih sayangnya yang tinggi. Malah ada beberapa riwayat, kemarin saya dengar langsung pengajian, itu disampaikan oleh salah satu ustadz, saking rahmatnya, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah. Maka andai katanya Nabi Muhammad ini dada beliau tidak dibedah, tidak dibelah, diambil, dicuci, karena Nabi Muhammad dibelah dadanya kalau tidak salah 2 kali kejadian, dua peristiwa. Yang pertama ketika beliau masih kecil, masih diasuh oleh Halimah Sa'diyah saat bermain dengan teman-temannya yang dengan saudara sesusuannya, maka Nabi Muhammad didatangi 2 orang, dan 2 orang itu adalah malaikat yang menyerupai manusia, dipanggil, dibedah, sehingga saudara-saudaranya datang ke ibunya mengatakan, wahai ibu, Muhammad diculik katanya. Ya karena memang diambil, dibawa sama 2 orang, diculik, dibawa ke sana. Jadi Halimah Sa'diyah selaku ibu yang sangat menyayangi Rasulullah SAW, karena beliau merasa sejak beliau mengasuh Rasulullah, keberkahan hidupnya bertambah. Dulu miskin, beliau punya unta kurus, tapi sejak Nabi Muhammad diasuh oleh beliau, untanya menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu
yang banyak sehingga ketika dijual pun penghasilannya bertambah. Terus kemudian beliau kehidupannya pun tambah berkah. Ya, ketika Nabi Muhammad berada dimanapun, maka keberkahan akan terus menyelimuti. Sama dengan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dulu nggak mampu. Beliau adalah orang yang miskin dan putranya banyak. Tapi ketika kakek beliau Sayyidina Abdul Muthalib meninggal, maka dengan percaya diri Abu Thalib mengatakan, Muhammad aku yang ngasuh. Padahal sekilas kata orang-orang, ini gimana Abu Thalib, uang untuk makan diri sendiri aja nggak mampu, masih kekurangan, tapi mau mengasuh Muhammad. Tapi alhamdulillah dengan sebab Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib keadaannya pun menjadi tambah berkah rezekinya. Karena Nabi Muhammad pun merupakan sosok yang tidak berpangku tangan. Nabi Muhammad bukan sosok yang diem saja menerima apa adanya, apanya hanya diem makan, tidak. Nabi Muhammad adalah sosok yang bertanggung jawab. Tahu keadaan pamannya tidak mampu, maka Nabi Muhammad ikut membantu mata pencaharian. Di antaranya adalah mengembala kambing. Di antaranya juga beliau berdagang, kan begitu. Ya, itu dibelah. Kembali lagi pada cerita tadi, dibelah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad dibelah dadanya ketika beliau akan melaksanakan memenuhi undangan Allah SWT, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka ulama mengatakan, kenapa Nabi Muhammad kok dibelah dadanya? Banyak hal. Bukan Nabi Muhammad kotor dadanya, bukan seperti kita yang mempunyai batin yang penuh dengan kesuudonan, penuh dengan prasangka buruk, penuh dengan kedengkian, ada hasud, ada riya, ada sombong muncul. Tapi Nabi Muhammad itu sudah bersih. Seandainya Nabi Muhammad pun tidak dibersihkan dada beliau, hati beliau, Nabi Muhammad tetap mulia, tetap luhur beliau. Namun ada ulama yang menafsiri, kenapa Nabi Muhammad dibelah dadanya? Di antaranya kata beliau dalam pengajiannya, belum menyampaikan karena Allah tidak berkehendak ada ruang untuk setan di dalamnya, bukan karena untuk memusuhi Nabi, bukan karena untuk menggoda Nabi, tidak. Karena kata ulama, seandainya tempatnya setan tidak dikeluarkan dalam hati beliau, tidak disuci, tidak dibuang, maka kata ulama, niscaya rahmat kasih sayang Nabi Muhammad pun juga akan diberikan kepada setan. Setan pun bisa-bisa kata ulama akan tetap didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad. Saking rahmat dan rahimnya, saking sayangnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kami Muhammad tidak menciptakanmu, tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam. Jadi setan dibuang karena apa? Biar sudah tertutup akses, tidak ada akses untuk sifat rahmat bagi setan, karena setan aduwwum mubin. Karena Allah sudah jelas mengatakan kepada kita semua dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi dibuang, biar Nabi pun tidak punya kasih sayang terhadap setan, karena cukup setan adalah musuh selamanya hingga hari kiamat, dan begitu. Itu menunjukkan kepada kita semua bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun merupakan nabi yang memang Allah jadikan dari leluhur-leluhurnya, jadi kakek-kakek beliau, di antaranya Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib seorang kakek yang bersahaja, penuh kewibawaan, dan beliau adalah pemimpin dari suku Quraisy, pemimpin dari Arab di Mekah saat itu. Keberadian Sayyidina Abdul Muthalib turun-temurun juga adalah ketika Sayyidina Abdul Muthalib menghadapi pasukan Abraha. Jadi pasukan gajah, ya. Makanya ada namanya dalam surat Al-Fil, kan begitu nggih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah bercerita tentang bagaimana pasukan gajah. Di antaranya adalah ada sosok kakek Nabi Muhammad, keberaniannya beliau menghadapi Abraha. Beliau ketika tahu disampaikan oleh penduduk bahwa
ternak beliau yang digembala di sekitar Mekah, ketika datang pasukan Abraha karena kedengkian dengan Ka'bah, maka didatangi Abdul Muthalib dan mengatakan, wahai Abraha, urusanmu itu kan dengan Ka'bah, ya. Tapi untuk yang ternakku ini adalah milikku, ini hakku. Kenapa engkau ambil, katanya. Maka dengan keberanian yang dimiliki Abdul Muthalib, sempat katanya Abraha pun gemetar juga, kaget, wah hebat ini. Padahal aku ini datang dengan pasukan hebat, ribuan pasukan dengan gajah yang super besar. Tapi satu orang datang, yaitu siapa kalau enggak Abdul Muthalib, yang mengatakan, aku ke sini hanya minta ternakku. Kalau urusanmu dengan Ka'bah, urusan dengan Allah yang menciptakan, yang mempunyai Ka'bah, katanya. Maka tolong kembalikan mana hewan ternakku. Maka dengan begitu, dalam beberapa riwayat disampaikan, karena keberaniannya Abdul Muthalib, akhirnya dikembalikan ternaknya dan dikasih lebih lagi, dikasih hadiah, takjub. Nah, itu kan cikal bakal. Bagaimana Nabi Muhammad dalam silsilahnya pun begitu. Berani, sama dengan kakek beliau, kakek buyut yang ke atas namanya Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah adalah kakek-kakek Nabi, buyut Nabi. Maka Kilab bin Murrah pun mempunyai peran besar di suku Arab di saat itu. Kenapa? Karena awal penamaan bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini yang mengubah itu adalah Kilab bin Murrah, buyut Nabi. Karena dulu sebelum beliau buyut Nabi mengganti bulan dengan nama Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, orang Arab dulu itu ketika memasuki bulan Rabi, namanya Rabiul Awal, namanya Khawan. Ditanya bulan apa sekarang? Bulan Khawan, atau dibelakang bulan Khuwan. Tapi ketika menginjak pada bulan Rabiul Akhir, berubah. Asalnya sebelum diganti oleh Kilab bin Murrah, Rabiul Akhir itu namanya Wubson, ya, atau Wabson. Itu adalah nama. Jadi ada Khawan, ada Wubson. Jadi setelah Khawan baru Wubson. Setelah Rabiul Awal baru Rabiul Akhir. Tapi keberanian buyut Nabi Muhammad SAW yang bernama Kilab bin Murrah, kemudian sejak itu diganti dan terus menerus hingga saat ini menjadi Rabi, musim semi. Karena di Arab ketika sudah memasuki bulan Rabi, maka di Arab yang asalnya kering, kerontang, sudah mulai teduh karena rumput, pepohonan, buah-buahan sudah mulai tumbuh dan berbuah. Ya, baik para hadirin bagi Allah Subhanahu Wa Taala, demikian ya. Sama juga Jumadil juga begitu. Jumat dulu dinamakan Al-Hanin kan gitu, tapi diganti menjadi Jumadil Ula kan begitu. Baik para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, maka demikian pengantar tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang memang Allah ciptakan. Beliau mempunyai usul namanya ya, beliau mempunyai sesepuh hingga pada Nabi Adam AS adalah silsilah-silsilah yang memang penuh keberanian, penuh kekokohan dan penuh keistiqomahan. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa silsilahku, kata Nabi Muhammad, itu tidak ada satupun yang keluar dari syariat. Semuanya Allah jaga silsilah Nabi ke atas sampai kepada Nabi Adam. Tidak ada satupun dari silsilah Nabi itu yang salah satunya menyembah patung atau syirik kepada Allah, tidak ada. Jadi silsilah Nabi ke atas, Nabi Adam, semuanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga oleh Allah semuanya secara syariat dan sebagainya, sehingga terlahir sosok manusia yang suci, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pengantar. Maka insyaallah kita sekarang menjelaskan tentang isbal namanya ya.
Isbal ini adalah jadi punya celana, ini kan pakai celana semua ya. Tidak hanya celana sebenarnya, yang penting pakaian yang dari pusar ke bawah, entah sarung, izar namanya. Maka di sini disampaikan bagaimana hukumnya isbal. Jadi apa hukumnya memakai celana hingga menutupi atau di bawah mata kaki? Apa hukumnya? Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Jadi Nabi menyampaikan kepada sahabat, katanya ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat Allah tidak akan ngajak ngomong, berarti menunjukkan dia tidak akan mendapatkan ampunan atau dia tidak akan mendapatkan keistimewaan di hari kiamat, karena Allah nggak mau ngomong dengan dia. Saking tidak sukanya Allah pada hari kiamat ya. Terus kemudian ada tiga. Yang pertama, bukan hanya diajak bicara, Allah pun memandangnya dengan sifat Rahman Rahimnya. Allah pun memandangnya dengan kasih sayang pun tidak dilakukan oleh Allah. Karena Allah saking bencinya dengan tiga orang ini besok di hari kiamat. Berarti ini tidak akan mendapatkan apa ibaratnya? Tidak akan mendapatkan keistimewaan, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Apa yang pertama? Kata beliau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ini saking pentingnya menjelaskan tentang tiga orang yang tidak akan mendapatkan pandangan dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, sampai Nabi mengulangi 3 kali. Ada 3 begitu, diulang 3 kali oleh Rasulullah. Maka besok kata Allah, kata Nabi, ketika orang tersebut sudah tidak diajak bicara, sudah tidak mendapatkan pandangan dari Allah, maka pun Allah pun tidak akan menyucikannya ya. Dan didapatkan mereka akan diberikan adab yang pedih, yang sakit katanya. Maka setelah itu Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Sungguh rugi kata Abu Dzar, sahabat Nabi. Sungguh rugi mereka. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil itu adalah orang yang memanjangkan jubah. Jubah itu baju panjang ya. Biasanya kalau bahasa saya di Pondok Dalwa itu beda gamis dengan jubah. Kalau jubah tidak ada kancingnya sini, jadi pakai aja begini, kayak model apa ya namanya? Tidak ada kain penutupnya, jadi mereka apa namanya, terbuka tengahnya ya. Kalau gamis ya seperti yang dipakai Haji Mat, nah itu gamis panjang, gamis bukan? Panjang ya dari baju ke bawah, tidak langsung terusan namanya ya. Tapi kalau jubah terusan tapi tengahnya terbelah, nggak ada kancingnya. Atau sarung, ya celana dan lain sebagainya. Jadi ketika dia menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki, itulah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pandangan. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia ngasih kepada saudaranya, ngasih kepada tetangganya, tapi diungkit terus. Kamu nggak ingat tak? Aku ngasih uang ke kamu 100.000. Selalu mengungkit kebaikan, itu tidak disukai oleh Allah. Terus kemudian yang ketiga, orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Dia mengatakan misalkan jual HP, wallah ini mulus ini nggak pernah ini, padahal pernah diservis, pernah buka garansi dan sebagainya. Dia bersumpah supaya apa? Supaya barangnya dibeli. Maka dia bersumpah, sumpah palsu. Ya, maka Allah tidak akan memandang dan dia akan mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat.
Namun setelah itu mendengar hadis tersebut, memang ada hadis yang lain diperkuat. Kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Dari Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi, mengatakan Rasulullah bersabda, kain yang di bawah 2 mata kaki ya, maka di dalam neraka. Jadi punya kain atau celana di bawah mata kaki, cingkrang lah ibaratnya, di mereka neraka. Namun oleh ulama, hadis ini kemudian dipatahkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi dan mengatakan, Nabi mengatakan, man jarra saubahu khoyala lam yandurullah ilaihi yaumal qiyamah, lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Ada Nabi mengatakan, siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, khoyala, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ternyata ada hadis yang lain, makanya kita ini tidak boleh patokan dengan satu hadis. Jangan hadis yang mengatakan tentang celana yang di bawah mata kaki langsung neraka, pasti tidak bisa. Kita runtut, cari lagi, ternyata ada hadis lain yang mengatakan bahwa orang yang memanjangkan kainnya hingga di bawah mata kaki atau tidak cingkrang, panjang, tapi karena sombong, kata Nabi. Jadi ada kata-kata di belakang sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi dia menggunakan kain yang panjang karena kebanggaan. Hebat, ini loh aku orang kaya, ini loh aku orang hebat. Sehingga kainnya dipanjangkan sampai di bawah mata kaki. Jadi karena sombong. Maka setelah itu datang mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada syikki izari yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasnauhu khayala. Kemudian datang menyampaikan Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya salah satu bagian kainku ini terjulur panjang sampai di bawah mata kaki beliau. Melainkan aku tidak ada niat sombong karena kebetulan bajuku panjang-panjang, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan aku tidak ada niatan untuk mengatakan bangga dengan baju yang terjulur hingga di bawah mata kaki. Maka Rasulullah mengatakan, engkau tidak termasuk, kata Rasulullah, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sifat sombong. Jadi Nabi tidak memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu potong kainnya, tidak ada. Nabi mengatakan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Jadi kembali ke kita, Anda kalau punya celana yang sudah panjang dan menutupi mata kaki di sini ya, maka kembali kepada niat. Niatnya kita ini apa? Kalau niatnya kebanggaan, seneng kita. Ya, terus kemudian seneng melihat, oh ini hebat ini celananya, kan begitu. Ada niat karena kebanggaan, karena sombong, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau tidak ada niatan sombong, ya karena ya celananya kebetulan panjang sampai di bawah mata kaki, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting jangan sombong. Jadi jangan karena hadis ini terus kemudian diambil kesimpulan mutlak sehingga celananya digunting di atas mata kaki, cingkrang misalkan. Ini tidak usah. Jadi kembali. Jadi intinya bagi mereka yang celananya panjang, ya tidak harus ini ya. Jadi tidak harus kita, kamu kok panjang, neraka ini, enggak usah. Atau kebalikannya, Anda ngelihat orang yang cingkrang, oh ini cingkrang ini, jamaah apa ini gitu loh. Jadi tetap biarin, yang pakai cingkrang ya silahkan. Mungkin harapannya kalau di atas mata kaki, jadi kakinya kainnya tidak begitu terjulur ke tanah, tidak kena kotoran kucing lah, kotoran ayam kan begitu.
Mungkin begitu niatnya, atau niat memang mengikuti Rasulullah. Ya, tidak menjulurkan mata kaki, khawatir daripada sombong kan begitu. Sedangkan yang memiliki kain di bawah mata kaki, kita pun tidak boleh mengatakan neraka ini, tidak usah. Jadi kembali ke dirinya masing-masing. Dan ini pun diperkuat lagi dari Sayyidina Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullah yaumal qiyamah illa man jarra izarahu batara. Sungguhnya Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh atau sombong. Diperkuat lagi. Berarti intinya selama tidak sombong tidak apa-apa, dipanjangkan tapi jangan sampai menjulur kena tanah ya. Karena khawatir nanti menginjak kotoran. Kehati-hatian ya di bawah mata kaki, tapi jangan sampai terlalu panjang kena sampai kena injak ya. Tidak boleh ya, kalau pas di mata kaki ya silakan, di atas mata kaki pun silakan gitu. Bebas. Oke, dan ini pun diperkuat oleh Imam An-Nawawi juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud masbal ya, orang yang menjaga kainnya, al-misbal di sini ya, adalah orang yang memanjangkan kainnya menyeret ujungnya karena sombong. Karena kita banyak beberapa raja kan begitu ya, presiden. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu ada sekarang, karena presiden rata-rata udah pakai celana, pakai jas. Kalau dulu masih zaman kaisar, masih zaman raja, ratu kan panjang-panjang sampai di bawah begini kayak orang pengantin gitu kainnya. Itu dulu kebanggaan, karena semakin panjang kata mereka semakin hebat orang yang memakai baju tersebut. Ya, itu tidak diperkenankan karena angkuh, hebat, saya adalah raja kan begitu. Ya. Jadi khayala, sombong. Jadi kalau tidak sombong tidak masalah. Baik para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani belum menyampaikan hadis ini disebutkan bahwa memanjangkan kain bagi orang-orang yang sombong adalah dosa besar. Adapun memanjangkan kain bagi yang tidak sombong, maka dari hadis yang nampak ini dohirnya mengandung makna haram juga, akan tetapi diikat dengan hadis lain yang mengandung makna sombong. Kalimat yang bersifat umum dalam kecaman tersebut mengandung makna ikatan bagi orang yang sombong. Oleh sebab itu haram menyeret dan memanjangkan kain jika selamat dari sombong. Jadi walaupun misalkan dia tidak sombong, ya tetap tidak diperkenankan kainnya sampai panjang diseret, tetap tidak boleh. Ya. Jadi kalau cuma di bawah mata kaki selama tidak menginjak tanah karena khawatir kena kena kotoran, maka aman-aman aja. Tapi kalau terlalu panjang juga walaupun tidak sombong ya haram juga. Sampai diseret ya panjang begini ya jalan, jubahnya panjang sampai mengenai tanah, menyeret tanah, itu yang tidak diperkenankan. Tetap tidak diperkenankan. Jadi dari pendapat ini sudah jelas para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa ada beberapa hal yang Allah tidak sukai dan kita berharap semoga kita selamat dari sifat tersebut. Ya, di antaranya tadi ada 3. Yang pertama memanjangkan kain karena sombong di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua adalah orang yang mungkin-mungkin kebaikan. Tapi kata Habib Segaf dalam pengajian di Al-Bushra di Bangil belum menyampaikan mungkin boleh. Di antaranya yang boleh apa? Di antaranya mungkin anak orang tua kepada anak. Boleh. Kalau anaknya misalkan berani, durhaka dan sebagainya, maka orang tua boleh mengatakan kamu ini enggak lihat tak bagaimana aku kan begitu menyekolahkan kamu. Kemudian aku memberikan kamu ini dan itu boleh orang tua. Mungkin supaya anaknya sadar. Ya. Terus kemudian yang kedua kata beliau mungkin
kebaikan suami terhadap istri juga boleh. Jadi kalau istrinya sudah mulai berulah, ya boleh, kamu ini nggak ada syukurnya. Aku sudah ngasih uang ke kamu sekian, belanja sekian per bulan, kamu kok begitu dengan aku. Itu boleh, kata beliau. Mengingatkan saja, bukan meminta uangnya dikembalikan, bukan, supaya dia ketaatannya bertambah. Jadi dia tidak durhaka, itu tujuannya. Tapi untuk yang lain tidak boleh, apalagi orang tua. Anak ngungkit kepada orang tua tidak boleh. Karena apa yang dimiliki anak itu adalah milik orang tua. Sehingga salah satu ustadz menyatakan kalau misalkan kita ini datang ke rumah orang tua, ada makanan di meja, tidak boleh kita makan, harus izin dulu. Tapi kalau dibalik, kata beliau, orang tua datang ke rumah anaknya, ada makanan di meja yang walaupun ditutup, kemudian sama orang tuanya diangkat dimakan, entah soto lah, rawon di dalam, itu tidak apa-apa. Karena apa, kata Nabi? Karena milik anak adalah milik orang tua, tapi milik orang tua bukan milik anak. Ya, sehingga dalam hukum pun, dalam kisos, kalau ada anak membunuh orang tua sudah durhaka, pasti. Tapi misalkan ada orang tua membunuh anak, maka tidak berlaku kisos. Mungkin paham ya? Ya begitu juga tadi dengan makanan. Apa yang dimiliki anak, orang tua datang ngambil, tidak apa-apa, tidak harus izin, karena yang dimiliki anak adalah milik orang tua. Tapi jangan dibalik. Anak datang ke rumah orang tua, makanan diambil, beras dibawa tanpa izin, maka tidak bisa, harus izin. Itu adalah keistimewaan orang tua. Baik, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Maka kita berharap untuk tetap menjaga diri, menjaga hati, ya. Jangan sampai kita selalu suudzon, melihat seseorang dengan mata dohir hadis, dengan satu hadis saja tidak boleh. Kita tetap perbandingan dengan hadis yang lain yang serupa, yang semisal. Jadi kalau ada hadis mengharamkan, ternyata ada yang tidak mengharamkan, maka pakai secara umum. Oh ternyata begini, oh boleh, asalkan begitu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga apa yang kami sampaikan terus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf, dengan sebab majlis yang kita laksanakan, yang kita hadir di dalamnya pada malam hari ini, menjadikan kita semua diberikan umur panjang dengan penuh sehat walafiat, umur panjang yang rezekinya terus melimpah penuh berkah, dan kemudian Allah juga jaga anak kita semuanya, keturunan kita, sehingga kita semua dan anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.